Om Swastiastu. Izinkan saya pada saat ini menyampaikan judul makalah, yakni pelatihan produksi kopi luwak fermentasi bagi KWT Sari Amartegiri di Desa Wanegiri. Saya Nyoman Tike dari jurusan Kimia dan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kegiatan ini dilakukan. Tanaman kopi di Desa Wanegiri tumbuh subur dan melimpah. Desa Wanegiri oleh Pemda Buleleng dikembangkan sebagai desa wisata karena memiliki panorama yang indah serta banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Dari sisi ini, Desa Wanegiri memiliki potensi untuk pengembangan produk-produk kopi. Namun, tanaman kopi di Desa Wanegiri memiliki permasalahan, yaitu semakin banyak masyarakat mengubah kebun kopinya menjadi tanaman bunga pecah seribu. Mengapa demikian? Karena bunga pecah seribu memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, kondisi ini menyebabkan tanah menjadi labil sehingga rawan terjadinya erosi dan longsor. Untuk mencegah alih fungsi kebun kopi, langkah yang harus ditempuh adalah dengan meningkatkan nilai tambah kopi. Salah satunya adalah menjadi kopi yang setara kualitasnya dengan kopi luwak. Nah, agar kopi menjadi kopi luwak, maka beberapa penelitian telah dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan cita rasa kopi Wanegiri dengan menggunakan teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi melibatkan mikroorganisme isolat lokal dan pengolahan kopi dengan menggunakan kultur tunggal Bacillus LWK1 serta menggunakan konsorsium mikroorganisme ragi dan Bacillus. Nah, Bacillus LWK1 ini merupakan isolat bakteri yang berasal dari kotoran hewan luwak. Nah, dengan menggunakan berbagai mikroorganisme yang berasal dari usus luwak, maka diharapkan kopi yang dihasilkan adalah kopi luwak in vitro atau kopi luwak tanpa hewan luwak. Nah, solusi ini dia pandang sangat strategis karena proses produksinya cepat dan mudah. Kemudian kapasitas produksinya bisa besar, kos produksinya rendah, serta hewan luwak akan tetap lestari di alam, tidak dikejar-kejar atau dikarantina untuk bisa memproduksi kopi luwak. Nah, hasil penelitian itu disebarkan atau diseminasikan kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah kepada KWT Kelompok Wanita Tani Sari Amartegiri untuk mendapatkan produksi kopi luwak fermentasi secara in vitro. Nah, tujuan kegiatan ini adalah mentransfer teknologi berupa teknik fermentasi dengan menggunakan konsorsium mikroorganisme efektif, proses pengeringan sampai kadar air kopi 10-12%, proses roasting dan pemanggangan, penumbuhan dengan ukuran mash kopi yang standar, dan pembungkusan serta pemasaran. Itu adalah beberapa tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan mitra sasaran adalah kelompok wanita tani Sari Amartegiri. Nah, kegiatan P2M ini menggunakan metode pendampingan, ceramah pendampingan. Kemudian pertama, lakukan diskusi dengan bersama mitra. Kedua, melakukan fermentasi dengan menggunakan konsorsium mikroorganisme. Kemudian pengeringan, setelahnya roasting dan penggilingan. Kemudian dibuat pengemasan dan terakhir pemasaran. Nah, hasil kegiatan P2M ini ternyata masyarakat sasaran memiliki kemampuan produksi 92%. Roastingnya 85%, pengemasan 89%, dan pemasaran 83% dari semua anggota peserta KWT yang ikut pelatihan. Produknya
itu diukur dengan menggunakan panelis. Enak 95%, yang mengatakan gurih 85%, rasa sama dengan kopi luwak 90%. Nah, maka dengan hasil mutu sensoris ini, maka kopi luwak fermentasi atau lelak kopi tanpa hewan luwak itu dinyatakan berhasil. Nah, dampak kegiatan P2M terhadap mitra adalah setelah kegiatan berlangsung terjadi peningkatan pada beberapa aspek. Pertama, tentang pemahaman tentang kopi fermentasi dari 60 menjadi 95%. Kerjasama kelompok dari 65% menjadi 100%. Keterampilan produksi kopi fermentasi dari 55% menjadi 90%, dan kualitas kopi yang dihasilkan dari 50% menjadi 90%. Artinya kemampuan meningkat. Kemudian respon masyarakat sasaran terhadap kegiatan pelatihan ini adalah sangat baik 84%, baik 10%, cukup 6%. Nah, itu adalah hasil dari respon. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik adalah mitra telah mampu memproduksi kopi fermentasi dengan transfer teknologi fermentasi ini sebanyak 92% mampu melakukan. Kemampuan roasting 85%, kemudian kemampuan pengemasan sebanyak 85%, dan pemasaran dengan digital dan offline sebesar 83%. Transfer teknologi dengan menggunakan konsorsium mikroorganisme lokal telah berhasil dilakukan. Nah, panelis terhadap kopi fermentasi menyatakan enak, gurih, dan rasanya sama dengan kopi luwak original. Nah, berdasarkan hasil analisis kegiatan itu, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan produksi kopi luwak in vitro dengan mikroorganisme lokal di Desa Wonogiri dinyatakan berhasil. Sekian dan terima kasih.